Malam itu, induk anjing tersebut tampak sangat gelisah. Saat anak-anaknya sedang makan dengan tenang, ia tiba-tiba menggonggong keras dan menggiring mereka semua masuk ke dalam kandang. Salah satu anak anjing bahkan belum selesai makan, namun sang induk segera menariknya masuk. Setelah memastikan anak-anaknya aman di dalam, ia mendekati jendela dan mulai menggonggong ke arah rumah dengan keras. Awalnya, sang kakek dan cucu perempuannya yang berada di dalam rumah tidak menyadarinya. Namun, wajah sang kakek tiba-tiba berubah. Gelas air di atas meja bergetar hebat. Gonggongan anjing itu semakin keras dan sesaat kemudian ia terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, jendela pecah, seluruh ruangan berguncang. Sebelum semuanya hancur, sang kakek memeluk cucunya dan akhirnya rumah itu pun roboh. Setelah semuanya hancur, induk anjing itu segera menggali. Ia menggali terus-menerus sampai matahari terbit hingga cakarnya berdarah. Melihat hal itu, anak-anaknya pun ikut membantu menggali. Namun mereka tetap tidak bisa menjangkau majikannya. Tiba-tiba, anjing itu mencium bau sesuatu yang bisa memberinya harapan. Ia segera berlari ke arah bau tersebut. Tak jauh dari sana, ada dua petugas penyelamat yang sedang berpatroli. Karena tidak bisa berbicara, anjing itu terus menggonggong dan melompat-lompat, lalu berlari ke arah pemiliknya terkubur, hingga kedua petugas itu mengikutinya. Akhirnya, mereka pun sampai di tempat kakek dan cucunya yang terjebak di bawah reruntuhan. Tak lama kemudian, sebuah helikopter penyelamat datang. Namun, karena kondisi udara di bawah sangat buruk, helikopter itu tetap berada di atas dan menurunkan tali. Sang kakek yang terluka parah dikirim ke atas terlebih dahulu, lalu disusul oleh sang cucu. Saat giliran sang cucu untuk naik, gadis kecil itu memohon dan mengatakan, "Tolong selamatkan juga anjing-anjing itu." Namun, teriakan keras terdengar dari atas. "Cepatlah, kakek ini kehilangan banyak darah. Jika terlambat, nyawa sang kakek tidak akan tertolong." Itu berarti anjing-anjing tersebut harus ditinggalkan. Saat gadis itu ditarik ke atas, suara tangis dan jeritannya pecah. Melihat pemiliknya pergi menjauh, sang induk anjing terus menggonggong. Bahkan setelah helikopter terbang jauh, ia tidak percaya bahwa pemiliknya akan meninggalkannya. Ia mengejar helikopter itu sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil menyusulnya. Akhirnya, ia berhenti dan hanya bisa menatap helikopter itu yang menghilang di langit. Hatinya hancur, namun ia tetap percaya bahwa pemiliknya akan kembali. Ia duduk diam bersama anak-anaknya di dekat reruntuhan rumah untuk menunggu. Tetapi, mencari makanan di depan rumah yang hancur itu sangatlah sulit. Ditambah lagi ketakutan akan gempa susulan yang terus terjadi. Anak-anak anjing itu sangat lapar, hingga mereka mulai mengunyah potongan kayu. Sang induk memutuskan bahwa ia harus mencoba peruntungannya. Ia masuk ke dalam reruntuhan dan menemukan setengah kantong makanan. Saat ia hampir merasa senang, ia berbalik dan melihat bahaya. Beberapa gagak sedang mengganggu anak-anaknya. Sebagai seorang ibu, ia segera berlari. Saat bertarung dengan gagak-gagak itu, seekor gagak mencakar wajahnya hingga berdarah. Namun ia tidak mundur. Akhirnya, gagak-gagak itu pergi. Demi mengenyangkan perut anak-anaknya, sang induk memberikan semua makanan itu kepada mereka. Namun, sedikit makanan itu tidak cukup untuk anak-anak anjing yang sedang tumbuh. Malam itu, hujan deras turun. Karena tidak ada tempat berteduh, mereka semua meringkuk di bawah reruntuhan sambil menggigil kedinginan. Sang induk sadar bahwa mereka tidak bisa hanya duduk menunggu pemiliknya. Maka, ia memutuskan untuk pergi mencari pemiliknya sendiri. Ia mengambil bola pemberian pemiliknya dengan mulutnya, lalu berangkat bersama anak-anaknya. Namun, ia tidak menyangka bahwa perjalanan untuk mencapai pemiliknya akan terasa sangat sulit.